salam rahayu, bahagia dan sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang sahabat-sahabatku di akun YouTube channel saya Angels Light. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk sahabat-sahabat yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan untuk zodiak Aries untuk bagian karir dan keuangannya. Karena ini adalah general reading, maka tolong diambil apa yang resonat untuk Anda dan tolong ditinggalkan apa yang tidak resonat untuk Anda. Baik, di sini sudah terpick up ya, ada beberapa kartu, ada Eight of Wands, The Magician, The Emperor, King of Pentacles, dan Wheel of Fortune. Kita akan bacakan satu persatu. Oke, di sini ada Eight of Wands ya. Kartu ini bermakna bahwa adanya suatu proses pergerakan yang sangat cepat yang dilakukan oleh Anda. Bisa jadi keputusan yang diambil diakibatkan adanya sikap tergesa-gesa untuk memperoleh jaminan dari apa yang diinginkan oleh Anda. Ini yang perlu Anda waspadai adalah bahwa apakah dalam proses ini bisa membawa pengharapan atau justru bisa membahayakan Anda. Jadi di sini Anda diuji kesabaran untuk bisa melihat makna di balik keputusan ini, ya. Selain itu, kartu ini juga mengindikasikan suatu tindakan menuju hal yang baru, serta mendorong Anda untuk bisa percaya pada keputusan yang Anda pilih. Jadi di sini keberhasilan dan harapan sudah ada di depan mata, sehingga Anda harus bisa mengambil manfaat atas apa yang Anda yakini. Oke. Baik, kartu yang kedua di sini ada The Magician, ya. Oke, di sini The Magician ini menunjukkan adanya suatu awal baru dan perubahan. Adanya suatu fokus perencanaan dan tindakan baru untuk bisa mewujudkan hasrat. Di sini Anda bisa memulai suatu proyek, ya, dan memiliki suatu obsesi, atau bisa juga membuat gagasan-gagasan kreatif untuk mencapai tujuan. Kartu ini melambangkan suatu keterampilan, diplomasi, percaya diri, dan kemauan. Jadi di sini Anda bisa saja memperoleh kesempatan dalam segala bidang. Seperti yang dicerminkan adanya 4 elemen pada kartu ini. Di sini Anda harus tegas dan sepenuhnya menggunakan kemampuan diri Anda sendiri. Kartu ini juga menyimbolkan bahwa Anda memiliki suatu potensi untuk bisa mencapai kesuksesan seperti apa yang Anda harapkan. Ya, tentunya dengan memahami keadaan yang sesungguhnya. Anda harus yakin juga bahwa berbagai kesulitan yang disebabkan oleh orang lain dengan sendirinya akan berlalu. Sebab kartu ini memiliki suatu kekuatan, talenta, dan energi tersendiri untuk bisa mampu menghalau hal-hal negatif. Namun kartu ini juga ada sisi yang harus diwaspadai ya, karena di sini bisa juga berarti suatu pengkhianatan, penipuan, dan kebohongan. Ya, di sini sebagian mungkin dari Anda mungkin merasa dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan mereka sendiri yang sesaat ya. Jadi di dalam situasi ini Anda sebaiknya mengikuti naluri bawah sadar Anda, ikuti intuisi Anda agar semua dapat berjalan seperti yang Anda inginkan. Oke, di kartu berikutnya kita ada The Emperor. The Emperor adalah kartu yang sangat positif ya, sahabat. Kartu ini menyimbolkan adanya suatu kekuasaan yang dimiliki dan kemampuan untuk bisa menyelesaikan semua persoalan, untuk menjadi lebih baik dan teratur. Jadi dalam hal ini menandakan bahwa keberhasilan untuk urusan duniawi dan kesiapan untuk bisa berani berkompetisi di tengah persaingan yang Anda sudah dapatkan ya. Di sini The Emperor ini memiliki sifat ambisius dan dapat merencanakan sesuatu dengan pikiran yang logis sehingga untuk bisa memastikan keberhasilan yang akan dicapai. Baik, di sini sangat penting bagi Anda agar bisa memiliki suatu pendirian yang kuat agar mampu menyelesaikan semua konflik-konflik yang terjadi. Ya, jadi dengan kemampuan mengendalikan situasi, mengontrol situasi, Anda sesungguhnya berpotensi mewujudkan keinginan Anda menjadi nyata. Jadi itulah sebabnya mengapa kartu ini menunjukkan makna berusaha di atas kaki sendiri. Adanya suatu berbagai peluang ya, atau adanya peluang-peluang yang datang kepada Anda harus benar-benar cermati dengan seksama dengan penuh kebijaksanaan. Jadi di sini keberhasilan akan tiba dalam kehidupan Anda itu bukan karena dorongan emosi semata, tetapi atas kemampuan Anda untuk bisa menganalisa. Oke, baik. Baik, di sini kartu
kartu berikutnya ada King of Pentacle. Oke, di sini kartu ini menyimbolkan bahwa Anda dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin karena memiliki ketajaman dalam urusan bisnis. Anda juga memiliki suatu hubungan interaksi yang sangat baik dengan orang lain. Ya, jadi di sini Anda juga memiliki intelektualitas yang sangat baik ya di sini ya. Anda memiliki kekuatan untuk bisa berupaya mengemas tindakan-tindakan menjadi nyata, ya. Jadi ketimbang hanya merencanakan saja tapi tidak berbuat apa-apa, tapi Anda tidak seperti itu. Anda berupaya melakukan rencana menjadi suatu tindakan nyata secara real. Kemudian di sini kemungkinan sebagian dari Anda juga memiliki sifat yang ambisius, ya. Kemudian di sini kemungkinan ada orang yang akan menawarkan untuk kerjasama, atau bisa juga adanya orang yang memberikan nasihat dalam masalah keuangan untuk Anda. Oke, di sini Anda disarankan untuk bisa mempertimbangkan secara seksama, ya, apa yang menjadi plus minusnya, apa yang menjadi risikonya, ya, sehingga Anda bisa melakukan analisa lebih dalam lagi dan akan memperoleh keuntungan untuk kehidupan Anda. Oke, di sini ada kartu berikutnya, The Wheel of Fortune. Ya, keberuntungan ada di sisi Anda. Kartu ini menunjukkan pula kunci keberhasilan adalah kesanggupan Anda untuk bisa menyesuaikan diri. Anda harus mampu beradaptasi, ya. Kemudian Anda di sini akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat positif. Ya, Anda akan mengalami keberlimpahan, Anda akan mengalami kesuksesan dalam karir dan juga keuangan Anda. Ini sangat luar biasa, kartu Wheel of Fortune sangat positif ya. Baik sahabatku, sekian untuk bacaan tarot. Saya akan membacakan untuk oracle yang berhubungan dengan keuangan ya, dan juga oracle angel juga. Baik, saya menggunakan di sini the Clover Leaf Oracle. Ini adalah oracle yang membahas mengenai keuangan. Ya. Oke, spirit guide dan malaikat, pesan apakah yang ingin disampaikan untuk Aries untuk karir dan keuangan? Saya sapa dulu ya, karena ini ada lagi. Oke, saya akan memilih sebanyak 4 kartu ya, 4 kartu untuk zodiak Aries di bulan Mei 2022. Oke, kita bacakan dulu di sini. Oke, yang pertama kita ada Fish ya. It's time to celebrate your hard work and even your small wins. An unexpected income or pay raise is on the horizon. Oke, di sini dikatakan bahwa sebentar lagi ya adalah saatnya Anda untuk bisa merayakan suatu hasil yang sangat luar biasa berkat kerja keras Anda. Anda harus merayakannya meskipun itu misalnya kemenangan yang tidak terlalu besar. Misalnya meskipun Anda mendapatkan rezeki yang mungkin tidak terlalu signifikan bagi Anda, tapi Anda harus merayakannya karena Anda harus menghargai diri Anda bahwa Anda sudah mencapai keberhasilan tersebut ya. Di sini adanya suatu income yang tidak Anda duga sebelumnya, dan bisa juga sebagian dari Anda mengalami kenaikan gaji dan suatu pendapatan yang Anda tidak duga sebelumnya sudah berada di depan mata ya. Amin ya, semoga terwujud. Oke, rewards, penghargaan. Your hard work is paying off. Your performance is gaining attention in your community. You deserve the rewards you are receiving now. Jadi di sini Anda sudah terbayarkan kerja keras Anda, sama dengan yang di sini. Ini sangat berkaitan dua kartu ini ya. Di sini Anda sudah terbayar apa yang Anda kerjakan selama ini dengan sangat kerja keras, dengan kerja cerdas. Ya, di sini performance Anda mendapatkan suatu perhatian dalam komunitas Anda. Anda sangat berhak untuk bisa mendapatkan penghargaan, ya, karena Anda sudah berjuang dengan sangat gigih dan keras. Oke,
Oke, di berikutnya kita ada kartu dengan adjustment. You may need some adjustment with your spending. Your expectation are not met at this time. It's better to be prepared than sorry. Nah, di sini mungkin sebagian dari Anda karena dalam bentuk vibe yang lagi happy-happynya mungkin, jadi Anda tuh lebih mungkin menghabiskan dana dengan berhati-hati. Nah, jadi di sini Anda disarankan untuk bisa lebih bijaksana lagi, untuk bisa lebih berhemat lagi dalam melakukan spending ya, dalam melakukan pembelanjaan keuangan Anda. Jadi jangan lupa setelah Anda menerima gaji atau pendapatan Anda melakukan suatu investasi dulu. Anda bisa dalam bentuk investasi dalam reksadana atau bisa saving, itu terserah Anda, agar Anda tabung dulu nih, Anda saving dulu dalam investasi sekitar let's say 70%. Nah, 30%-nya baru Anda bisa spending. Anda bisa mungkin merayakan ya, celebrate hasil kerja keras Anda gitu. Karena Anda sangat berhak untuk menikmati hasil kerja keras Anda, tapi juga jangan sampai Anda terlalu rilis ya, terlalu banyak alokasinya untuk ke hal spending. Jadi jangan lupa untuk tetap always be mindful, always bijaksana dalam membelanjakan pendapatan Anda agar tidak menyesal di kemudian hari ya. Dan jangan lupa agar kita selalu sedia sebelum hujan, karena kan nggak selamanya hujan. Jadi ada kalanya musim paceklik ya, ada kalanya seperti kemarin pandemi ya, kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Jadi lebih baik jaga-jaga. Oke, di kartu terakhir di sini ada amusement. Oke, di sini dikatakan you have natural talents that you can share with the world. It's time to make money from them while having a good time just being you. Di sini Anda memiliki bakat yang sangat alami yang Tuhan berikan untuk Anda. Anda dapat membaginya, Anda dapat share ke seluruh makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini. Inilah saatnya Anda untuk bisa membuat uang. Inilah saatnya Anda untuk bisa mencetak uang dari bakat-bakat Anda. Dan Anda juga bisa mengekspresikan diri Anda yang sesungguhnya, diri Anda yang sejati. Kayak di sini Anda memiliki bakat, misalnya Anda juga pandai bernyanyi, ya, Anda juga misalnya memiliki potensi untuk menjadi seorang motivator atau speaker, ya. Jadi Anda bisa gali lagi skill Anda lebih dalam, sehingga selain pekerjaan utama yang Anda memiliki pekerjaan sampingan yang bisa menjadikan pendapatan kedua atau ketiga untuk Anda. Ya, mumpung masih muda, masih produktif, masih sehat, ya kenapa tidak, ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembacaan kartu Oracle berikutnya ya, sahabat. Oke, apakah yang ingin disampaikan oleh Spirit Guide Angels untuk zodiak Aries di karir dan keuangan Mei 2022? Oke, saya akan mengambil sebanyak 3 kartu. Baik, di sini saya bacakan terlebih dahulu. Di sini saya bacakan terlebih dahulu. Seeds well planted, effort or investment that will be rewarded in the future. In the needs for patience, a time for resting and planning for the future. Unnecessary worry. Di sini kata Spirit Guide dan para angels Anda, tidak ada kecemasan, tidak perlu Anda mengkhawatirkan atau mencemaskan segala sesuatu ya. Di sini Anda harus bersabar. Anda saat ini sedang menanam benih ya. Anda sedang menanam benih, maksudnya Anda sedang melakukan suatu proses pekerjaan yang Anda benar-benar Anda inginkan ya. Anda harus benar-benar bersabar. Anda harus tekun, harus gigih dalam mengerjakannya, karena suatu saat nanti usaha Anda dari investasi ini, dari pekerjaan ini atau proyek ini akan memberikan suatu penghargaan untuk masa depan Anda. Ya, jadi di sini Anda disarankan untuk bisa lebih bersabar. Oke, berikutnya di sini scholarly
friendly, cheerful, dependable, mischievous, time to get to work. An excellent opportunity presents itself. Happy news about your career, promotion, or scholarship. A new area of study. Di sini ada kabar baik, ya, ada kabar baik bahwa saatnya Anda untuk melakukan suatu pekerjaan. Adanya suatu kesempatan emas yang akan diberikan kepada Anda. Ya, kemungkinan dari Anda ada yang bisa naik jabatan, ada yang akan dipromosi, atau bisa juga dari kantor Anda, atau misalnya Anda yang masih ingin mau, ya Anda yang mau lulus SMA, Anda mau kuliah, akan bisa mendapatkan suatu beasiswa. Oke, jadi ini saatnya Anda untuk belajar area yang baru, ya. Saatnya Anda untuk berkembang, mengembangkan skill-skill yang ada dalam diri Anda, ya, yang Anda mungkin tidak sadari sebelumnya bahwa Anda ternyata mampu, misalnya skill dalam hal misalnya finance, atau skill dalam hal misalnya menjadi seorang misalnya make up ya kan, atau menjadi seorang penata rias, atau menjadi seorang fotografer. Jadi Anda bisa mencari uang sampingan dari skill-skill ini, ya, atau juga sebagian dari Anda di sini akan mengalami suatu kenaikan jabatan atau promosi. Oke, di kartu berikutnya di sini, motivational, inspiring, theatrical, ambitious. Take a leadership role. Step into the spotlight. Public speaking. Keep your eyes on the big picture. Communicate your vision. Don't be sensitive to criticism. Baik, di sini dikatakan bahwa sebagian dari Anda memiliki sifat yang bisa menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Ya, Anda orang yang sangat gampang untuk bisa dimotivasi. Anda menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Anda memiliki sifat ambisius, dan Anda di sini mengambil suatu kepemimpinan, suatu peran kepemimpinan dalam kehidupan Anda. Ya, di sini Anda juga akan mengembangkan skill Anda dalam hal public speaking. Mungkin sebagian dari Anda akan bisa menjadi speaker atau motivator, ya. Jadi di sini Anda akan bisa mengkomunikasikan apa sih vision Anda kepada orang-orang yang membutuhkan pencerahan, ya. Dan di sini jangan lupa disarankan juga bahwa Anda tidak boleh sensitif terhadap adanya suatu kritik. Karena kritik ini sifatnya adalah membangun, memperbaiki apa yang kurang dari diri Anda, ya. Dan untuk bisa meningkatkan apa yang menjadi kelebihan Anda. Jadi jangan terlalu sensitif terhadap adanya kritik, ya. Oke, baik. Kartu oracle berikutnya, ya. Untuk zodiak Aries di bagian karir dan keuangan. Bulan Mei 2022, apakah yang akan dihadapi sahabat Aries di bulan Mei 2022? Saya akan ambil 2 kartu di sini. Dan kartu oracle terakhir saya juga akan ambil sebanyak 2 kartu, ya, sahabat. Oke, di sini kita ada truth. Oke, truth. Jadi Anda harus bisa menyampaikan kebenaran atau apa yang sesungguhnya Anda inginkan, apa yang sebenarnya Anda ingin gapai. Anda komunikasikan dengan sangat jelas kepada orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan Anda, yang berhubungan dengan usaha dan bisnis Anda, dan orang-orang berhubungan dengan kehidupan personal Anda, ya. Ketika Anda bisa menyampaikan pendapat Anda, gagasan Anda secara clear, secara jelas dan jernih, maka kesalahpahaman akan bisa terhindari. Oke. Baik, di sini ada releasing. Releasing itu artinya melepaskan atau surrender, ya. Jadi di sini kemungkinan Anda, sebagian dari Anda mengalami suatu problem yang membuat Anda menjadi terluka hati Anda, batin Anda. Ini saatnya Anda untuk bisa melepaskan, let go, ya, lepaskan dan move on. Karena kalau Anda tetap berkutat di hal itu terus, Anda nggak akan pernah maju, Anda nggak akan pernah berubah. Anda akan terus galau, Anda akan terus nggak bisa konsentrasi dan fokus terhadap masa depan Anda. Karena ini saatnya Anda bisa menata masa depan Anda dengan bisa melepaskan segala hal yang menyakiti hati Anda di masa sekarang. Karena apa yang dilakukan oleh Anda di masa sekarang akan menentukan di masa depan Anda nantinya.
Jadi jangan sampai waktu terbuang percuma, jangan sampai Anda menyesal kenapa saya masih tersangkut di masa lalu, padahal itu sudah berlalu, mungkin sudah lama, udah beberapa bulan atau beberapa minggu ya. Jadi Anda harus mampu untuk menjadi pribadi yang kuat. Anda harus melakukan suatu proses healing, melakukan terus mendekatkan kepada Tuhan, meditasi untuk menenangkan diri, agar Anda bisa lebih ikhlas melepaskan dan memaafkan orang-orang yang menyakiti hati Anda ya. Oke, di sini ada humility ya. Allow me divine to always accept the right assistance. I welcome your help in every way and delight in receiving it. Ini berhubungan dengan releasing. Ya, di sini Anda disarankan oleh para malaikat dan di sini Anda disarankan oleh para malaikat dan spirit guide untuk berdoa kepada Tuhan. Allow me divine. Jadi untuk Anda berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, tolong perbolehkan saya, tolong biarkan saya untuk bisa selalu menerima, ya, untuk bisa selalu menerima bantuan di jalan yang tepat, ya. Saya membutuhkan pertolongan dari Tuhan dan di segala cara, di segala jalan, dan sangat menerima dengan sukacita segala bentuk bantuan yang Sang Ilahi berikan kepada saya. Ketika Anda surrender kepada Tuhan, ketika Anda menyerahkan segala bentuk permasalahan Anda kepada Tuhan, Anda akan menjadi masalah lebih ringan dan Anda memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan menghandle segalanya. Jadi Anda tuh kerjakan bagian yang menjadi bagian Anda, dan Tuhan Anda minta dengan kerendahan hati Anda untuk melakukan apa yang menjadi bagian dari Tuhan. Oke. Jangan lupa Anda harus punya keyakinan yang kuat ya. Oke, di sini yang terakhir ada inner child. Allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest needs and feelings. Oke, di sini Anda juga harus bisa memperhatikan, mencintai, menyayangi inner child Anda, ya. Di dalam setiap manusia memiliki suatu inner child. Jadi mungkin sebagian dari Anda di sini memiliki masa kecil yang mungkin kurang begitu menyenangkan, kurang begitu berbahagia, atau mungkin dari pasangan orang tua yang mungkin divorce. Jadi mungkin Anda merasa broken heart. Jadi di sini Anda disarankan untuk bisa lebih melakukan proses self love, self care, cintai diri Anda. Anda harus memprioritaskan diri Anda dan juga harus selalu memasang boundaries yang sangat kuat kepada orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan untuk mereka. Jadi Anda juga harus bijaksana, harus aware dan waspada juga. Jangan lupa untuk selalu mencintai dan menyayangi diri Anda sendiri. Oke. Baik sahabat-sahabatku Aries, sekian untuk pembacaan general reading kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu Anda semua. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Tolong diambil apa yang resonate dan tolong tinggalkan apa yang tidak resonate untuk Anda. Karena ini general reading ya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam bahagia, rahayu dan sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.